Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Nah, sebelumnya ada pengertian tentang neraca pembayaran, yaitu merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Nah, biasanya itu 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu atau pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Dan untuk menyusun neraca pembayaran luar negeri atau neraca pembayaran internasional, perlu dibedakan transaksi debit dan transaksi kredit. Yang pertama, transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Dan yang kedua, ada transaksi kredit, adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya hak bagi penduduk yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Nah, di sini ada juga komponen neraca pembayaran. Berdasarkan neraca pembayaran yang tadi telah dibacakan, diketahui bahwa neraca pembayaran tersebut dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Dan secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau luar negeri atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan seperti yang pertama, transaksi dagang atau trade account. Yang kedua, transaksi pendapatan modal atau income on investment. Yang ketiga, transaksi unilateral atau unilateral transaction. Yang keempat, transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Dan yang kelima, transaksi utang piutang jangka panjang atau long term loan. Yang keenam, transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital. Dan yang ketujuh ada transaksi lalu lintas moneter atau monetary accumulation. Nah, di sini ada ciri-ciri neraca pembayaran. Sebagai suatu neraca pembukuan, neraca pembayaran dapat dibedakan kepada dua bagian, yaitu pasif dan aktiva. Dalam bagian pasif dicatat transaksi-transaksi yang menyebabkan negara itu melakukan pembayaran ke negara-negara lain. Dan dalam bagian aktiva dicatatkan transaksi-transaksi yang menyebabkan negara itu menerima pembayaran dari negara lain. Selanjutnya, suatu neraca pembayaran dibedakan pula menjadi dua jenis pembukuan, yaitu transaksi berjalan atau current account dan lalu lintas modal atau capital account. Nah, yang pertama, transaksi berjalan. Di dalam transaksi berjalan itu atau current account dicatat transaksi-transaksi sebagai berikut yang akan saya bacakan. Yang pertama, ekspor dan impor barang-barang, dinamakan juga dengan istilah perdagangan nyata. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, neraca, yaitu perbedaan di antara ekspor dan impor, dan dari perdagangan tampak, yaitu perdagangan dalam barang-barang tampak, dinamakan neraca perdagangan. Apabila nilai neraca itu positif, berarti ekspor barang melebihi impornya. Sebaliknya, apabila negatif, maka impor barang melebihi ekspornya. Dan ada pula ekspor dan impor jasa-jasa atau dikenal sebagai perdagangan tak nyata. Yang termasuk dalam golongan ini adalah transaksi-transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan luar negeri, pendapatan dari investasi modal, dan beberapa kegiatan jasa lainnya. Nilai neraca suatu negara positif bila neraca tersebut lebih banyak menjual jasa-jasanya ke luar negeri dan membelinya dari negara-negara lain. Nilainya negatif bila negara itu lebih banyak membeli jasa dari pihak-pihak luar dan menjual jasanya ke luar negeri. Lalu ada pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Contohnya bantuan bahan makanan Amerika Serikat ke penderita kelaparan di Afrika, mengirimkan uang untuk membiayai perbelanjaan anak-anak bersekolah di luar negara merupakan contoh lainnya. Dan yang kedua ada lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal atau capital account mencatat dua golongan transaksi. Yang pertama aliran modal pemerintah dan yang kedua aliran modal swasta. Aliran modal pemerintah
Ini biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan-badan pemerintah, misalnya golongan transaksi ini. Dan ada pula aliran modal swasta. Ia dibedakan dalam 3 jenis, yaitu investasi langsung, investasi portofolio, dan amortasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan. Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Dan amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara-negara lain. Sementara, transaksi perjalanan mencatat transaksi internasional yang berkaitan dengan barang, jasa, dan transfer unilateral. Sedangkan transaksi modal atau capital account mencatat transaksi internasional yang berkaitan dengan aliran aset keuangan, seperti peminjaman, pemberian pinjaman, dan investasi. Sebagai contoh, investor Amerika membeli aset luar negeri agar mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan juga untuk mendiversifikasikan portofolio mereka. Bila ekonomi berbicara tentang kapital atau modal, yang dimaksud biasanya adalah sumber daya fisik dan manusiawi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Tetapi kadangkala istilah kapital atau modal digunakan sebagai istilah lain dari uang, yaitu uang yang digunakan untuk mendapatkan aset keuangan seperti saham, obligasi, saldo bank, dan uang yang digunakan untuk melakukan investasi langsung dalam pabrik dan peralatan luar negeri. Aliran keluar modal Amerika atau US capital outflow terjadi bila orang Amerika membeli aset luar negeri. Aliran modal masuk Amerika atau US capital inflow terjadi bila luar negeri membeli aset Amerika. Selanjutnya ada materi tentang neraca pembayaran meliputi. Yang pertama ada current account, meliputi transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor terhadap barang dan jasa. Melalui proses transaksi ini akan terlihat jelas apakah neraca perdagangan suatu negara surplus atau bahkan defisit. Yang kedua ada capital account, mencangkup arus modal masuk sebagai inflow dan arus modal keluar outflow. Adapun inflow dapat meliputi modal resmi maupun modal lainnya. Yang ketiga ada error and omissions. Errors and omissions sebagai kesalahan yang belum diperhitungkan atau kesalahan yang diabaikan. Pada model perhitungan IMF, International Monetary Fund, merupakan neraca penyeimbang yang memberi makna defisit atau surplus neraca pembayaran pada tahun pencatatan. Yang keempat ada reserve, bahwa pada cara yang disajikan oleh IMF merupakan perkembangan cadangan devisa dari tahun sebelum pencatatan sampai pada saat pencatatan, atau yang lazim dinyatakan sebagai monetary movement. Selanjutnya ada mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Terdapat 3 macam mekanisme atau proses penyesuaian yang penting menyangkut neraca pembayaran, yaitu yang pertama ada mekanisme harga. Mekanisme HUM adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran. Melalui perubahan harga-harga mekanis ini, pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali. Yang kedua ada mekanisme pendapatan. Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional, yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan, menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Nah, yang ketiga itu ada mekanisme moneter. Mekanisme HUM sesungguhnya tidak murni mekanisme harga, sebab sebelum suatu harga naik atau turun terjadi penyebab lainnya,
yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Yang F ada penyajian neraca pembayaran. Di dalam penyajian neraca pembayaran ini ada dua bentuk penyajian neraca pembayaran, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. Penyajian standar. Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. Yang kedua ada penyajian analitis, disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Di sini yang selanjutnya ada G, konsep keseimbangan neraca pembayaran. Secara umum dikenal konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu yang A ada konsep keseimbangan perdagangan. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction, transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit, hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari beberapa besarnya surplus dan defisit kedua transaksi tersebut. Yang B ada konsep keseimbangan transaksi berjalan. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction melalui diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan income dan transfer. Yang C ada konsep basic balance. Dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction selain pos-pos dalam transaksi berjalan. Yang D ada konsep overall balance. Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Halo, saya Vivi Lutfia akan menjelaskan materi tentang yang poin H, yaitu lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal atau capital account mencatat dua golongan transaksi. Yang pertama ada aliran modal pemerintah, yang kedua ada aliran modal swasta. Yang pertama, aliran modal pemerintah ini biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan-badan pemerintah. Misalnya pinjaman untuk membangun irigasi termasuk dalam golongan transaksi ini. Yang kedua, aliran modal swasta ini dibedakan dalam 3 jenis, yaitu investasi langsung, investasi portofolio atau amortasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan, sedangkan investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Yang ketiga yaitu amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara-negara lain. Saya akan menjelaskan tentang bentuk suatu neraca pembayaran dalam triliun rupiah. Di situ terdapat dua kolom. Yang kolom pertama sebelah kiri itu ada pasifa atau pembayaran, yang kolom sebelah kanan itu adalah aktiva atau penerimaan. Di situ terdapat transaksi berjalan atau current account, yaitu ada dua transaksi. Yang pertama impor barang berselingan dengan ekspor barang. Total yang harus kita keluarkan saat pembayaran tersebut adalah 270, dan dalam aktiva atau penerimaan yang kita terima adalah 320. Dan yang kedua yaitu ada impor jasa berselingan dengan ekspor jasa. Itu total yang kita bayarkan adalah 40, dan aktiva dalam penerimaan
yang kita terima adalah 30. Dan jumlah yang harus kita bayarkan adalah 310 dari impor barang berselingan dengan ekspor barang 270 dan impor jasa berselingan dengan ekspor jasa totalnya 40. Jadi total tersebut dijumlah menjadi 310 yang kita bayarkan. Dan dalam aktiva penerimaan itu 350 dari total impor barang bersaingan dengan ekspor barang totalnya 320 ditambah dengan impor jasa bersaingan dengan ekspor jasa totalnya 30. Jadi jumlah yang diterima, jumlah penerimaan itu 350. Dan di situ ada cat transaksi berjalan yaitu bertambah 40. Kenapa? Karena total yang kita bayarkan adalah 310 dan total penerimaan yang kita terima adalah 40. Jadi dikurang antara penerimaan dan pembayaran. Jadi kan lebihnya 40. Dan yang kedua yaitu ada lalu lintas modal atau capital account. Di situ ada dua modal. Yang pertama modal pemerintahan. Modal pemerintah yang kita keluarkan adalah 20 dan aktiva atau penerimaan yang kita terima adalah 50. Yang kedua ada modal swasta yang kita bayar atau yang kita keluarkan adalah 20 dan yang kita terima atau aktiva yang penerimaan yang kita terima adalah 40. Dan jumlah dari total modal pemerintah dan modal swasta itu adalah 40 dari 20 ditambah 20. Dan aktiva penerimaan yang kita terima adalah 90 dari penerimaan yang modal pemerintah itu kan 50 dan yang kedua ada modal swasta itu adalah 40. Jadi yang kita terima 90. Lalu neraca lalu lintasnya itu bertambah 50 karena total penerimaan kita 90 dan total pengeluaran pembayaran kita 40. Jadi 90 dikurangi 40 yaitu bertambah 50 penerimaan kita. Lalu ada penjelasan lagi yaitu gabungan neraca transaksi berjalan dan lalu lintas modalnya itu bertambah 90 dan selisih perhitungannya itu bertambah 2. Jadi neraca keseluruhannya adalah negatif 92. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.